Sudah saya sampaikan di part pertama bahwa saya akan memandu Anda cara membuat laporan rekonsiliasi bank selangkah demi selangkah. Selamat datang di Jurnal Akuntansi Keuangan, channel khusus akuntansi keuangan dan pajak di Indonesia. Ada tutorial, ada berita akuntansi terkini, dan ada juga career advice khusus posisi accounting dan finance. Bagi kamu yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat dari Jurnal Akuntansi Keuangan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja cara membuat rekonsiliasi bank. Tetapi karena saya akan lebih banyak on screen, jadi mohon maaf saya akan voice over. Langkah pertama, siapkan buku kas dan rekening koran untuk tanggal yang sama. Buku kas adalah catatan transaksi kas oleh perusahaan, sedangkan rekening koran catatan transaksi kas oleh pihak bank. Untuk mempercepat tutorial ini, saya sudah siapkan contoh buku kas dan contoh rekening koran. Langkah yang kedua, bandingkan saldo akhir buku kas dengan saldo akhir rekening koran. Dalam contoh ini, saldo akhir buku kas sebesar 125 juta rupiah, sedangkan saldo akhir rekening koran 90.520.500 rupiah. Berarti ada selisih sebesar 34.479.500 rupiah. Saya tahu teman-teman di accounting sangat sensitif terhadap kata selisih. Dengar kata selisih biasanya langsung pusing, ya kan? Kabar baiknya, selisih seperti ini terjadi di hampir semua perusahaan, termasuk di lingkungan korporasi besar. Pertanyaannya, saldo mana yang benar? Nah, yang ini wajib tahu ya, terutama yang belum tahu. Dalam kebanyakan kasus, rekening koran cenderung lebih akurat dibandingkan buku kas perusahaan. Kalaupun pernah salah, kejadiannya jarang dan biasanya dikoreksi dengan cepat oleh pihak bank, maksimal biasanya 24 jam. Ini sebabnya dalam setiap audit, entah oleh kantor akuntan publik atau kantor pajak, auditor lebih percaya kepada rekening koran ketimbang buku kas perusahaan. Kepercayaan ini lahir dari sebuah asumsi bahwa sistem pencatatan yang digunakan oleh bank pasti lebih handal, thus menghasilkan output laporan yang lebih akurat ketimbang catatan perusahaan atau nasabah. Dengan asumsi yang sama pula, akuntansi menggunakan rekening koran sebagai patokan dalam menyusun laporan rekonsiliasi bank. Dengan kata lain, buku kas perusahaan lah yang harus dikoreksi jika ada perbedaan-perbedaan, bukan sebaliknya. Dalam contoh kasus ini misalnya, saldo akhir buku kas lebih besar dibandingkan rekening koran, maka hampir bisa dipastikan kemungkinannya perusahaan mencatat kas masuk yang lebih besar atau perusahaan mencatat kas keluar yang lebih kecil, atau campuran keduanya. Nah, apa persisnya yang menyebabkan selisih? Untuk tahu penyebab selisih sehingga tahu apa yang harus direkonsiliasi, Anda perlu membandingkan transaksi per transaksi. Nah, selanjutnya, langkah yang ketiga, cari transaksi-transaksi di rekening koran yang belum atau tidak dicatat di buku kas. Tipikal transaksi seperti ini biasanya yang pertama, biaya dan pendapatan yang dibukukan oleh pihak bank tanpa memberitahu nasabah. Antara lain, biaya admin bank, pendapatan bunga jasa giro, dan pajak bunga. Coba kita cari sama-sama ya. Biaya admin bank. Nah, ini tipikal kas keluar, mengurangi saldo. Dalam rekening koran pasti tercatat di sisi debit. Nah, ini dia, sebesar Rp300.000. Coba kita cari di buku kas, apakah sudah tercatat? Ya, belum tercatat. Yang berikutnya pendapatan bunga atau jasa giro. Kas masuk, menambah saldo, berarti di rekening koran tercatat di sisi kredit. Nah, mana dia? Nah, yang ini besarnya Rp150.000. Kemudian pajak atas pendapatan bunga. Nah, karena pajak sudah pasti ini kas keluar, yang artinya mengurangi saldo, berarti tercatat di sisi debit. Nah, ini dia, besarnya Rp15.000. Next, yang kedua, pembayaran dan penagihan yang dilakukan secara otomatis oleh pihak bank tanpa pemberitahuan kepada nasabah. Biasanya piutang wesel dan pembayaran-pembayaran yang sifatnya auto debit. Coba kita cari ya. Oke, yang pertama tagihan piutang wesel, ini kas masuk menambah saldo, berarti ada di sisi kredit. Kita cari, nah ini dia, besarnya Rp6.500.000. Kemudian yang berikutnya adalah auto debit pembayaran tagihan. Ini tipikal kas keluar yang artinya mengurangi saldo. Di rekening koran tercatat pasti di sisi debit, misalnya pembayaran cicilan-cicilan, premi asuransi, tagihan telepon, tagihan listrik. Coba kita cari ya di sisi debit. Nah, ini nih, ini dia, ada 3 transaksi. Yang pertama auto debit kartu Halo Direktur sebesar Rp440.000.
Kemudian yang berikutnya auto debit cicilan mobil operasional sebesar 16 juta rupiah. Dan yang terakhir auto debit bunga pinjaman bank sebesar 35 juta rupiah. Transaksi-transaksi yang sifatnya otomatis seperti ini dijalankan oleh bank tanpa pemberitahuan kepada pihak perusahaan, sehingga staf accounting di perusahaan tidak tahu dan tentu saja tidak mencatatnya di buku kas perusahaan. Oleh sebab itu buku kas perusahaan wajib direkonsiliasi dan dibuatkan jurnal koreksi. Ntar ya di langkah terakhir ya jurnal koreksinya. Kemudian langkah yang ketiga, cari transaksi-transaksi pada buku kas yang mengalami kesalahan atau error. Yang pertama biasanya salah catat, entah kas masuk atau kas keluar, entah membuat saldo akhir menjadi lebih besar atau lebih kecil. Yang jelas transaksi yang membuat saldo akhir lebih kecil ditambahkan, direkonsiliasi kas. Sedangkan transaksi yang membuat saldo akhir lebih besar dikurangkan, direkonsiliasi kas. Nah, untuk mempercepat tutorial saya sudah cek dan temukan satu transaksi yang salah dicatat. Ini dia. Pembayaran utang kepada PT XYZ. Di buku kas tercatat sebesar Rp7.500.000, sedangkan di rekening koran hanya Rp750.000. Ini artinya perusahaan mencatat kas keluar Rp6.750.000 lebih besar, sehingga saldo akhir buku kas menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. Kelebihan kas keluar ini harus direkonsiliasi dengan cara menambahkannya ke bagian buku kas. Kemudian yang kedua, gagal clearing atau tolakan clearing. Ini terjadi bila Anda store kas dalam bentuk cek atau BG yang diterima dari konsumen melalui proses clearing, bukan tarik tunai lalu di store. Dan karena prosesnya butuh waktu, maka Anda baru tahu ternyata clearingnya gagal beberapa hari kemudian setelah Anda terlanjur mencatatnya sebagai kas masuk di buku kas. Singkatnya, ini semacam kas masuk yang urung terjadi. Nah, ini salah satu penyebab saldo akhir di buku kas lebih besar ketimbang yang di rekening koran. Bila ada kasus demikian, maka rekonsiliasinya bersifat mengurangi saldo. Biasanya bank memberitahukan adanya kegagalan clearing. Dalam contoh ini ada satu cek yang gagal clearing. Mana ya? Yang ini. Piutang toko Harden sebesar Rp3.500.000. Langkah ketiga sudah. Selanjutnya langkah keempat. Berikut adalah dua jenis transaksi yang mungkin tercatat di buku kas tetapi tidak Anda temukan di rekening koran. Yang pertama, cek diterima biasanya dari konsumen atau pihak lain tetapi belum distorkan ke bank, atau sudah distorkan tetapi masih dalam proses clearing sehingga belum dicatat oleh bank sebagai kas masuk. Transaksi-transaksi ini disebut setoran dalam perjalanan atau deposit in transit. Karena ini kas masuk, maka kita cari di sisi debit. Untuk mempercepat, berikut adalah 3 transaksi yang saya temukan. Yang pertama, piutang Bapak Riko, BNI cek nomor 009675 sebesar Rp8.500.000. Kemudian transaksi yang kedua, piutang Udi Gemilang, cek BCA nomor 857201 sebesar Rp27.800.000. Dan yang ketiga, piutang CV Makmur, cek BTN nomor 114105 sebesar Rp4.500.000. Ketiga transaksi yang disebut setoran dalam perjalanan ini akan merekonsiliasi rekening koran sebagai faktor penambah saldo akhir. Lalu yang kedua, cek sudah dikirimkan atau diserahkan kepada pihak lain tetapi belum dicairkan ke bank oleh si penerima, biasanya supplier, sehingga belum dicatat oleh bank sebagai kas keluar. Transaksi-transaksi ini disebut cek beredar atau outstanding check. Karena ini kas keluar, maka kita cari di sisi kredit. Nah, untuk mempercepat, berikut adalah transaksi yang saya temukan. Yang pertama, utang dagang Wijaya Abadi sebesar Rp13.825.000. Kemudian transaksi kedua, utang usaha Mitra Sukses, cek nomor 8150217 sebesar Rp9.250.300. Kemudian utang dagang Citra Lestari, cek nomor 8150225 sebesar Rp19.450.200. Dan yang terakhir, utang dagang Toko Pelangi, cek nomor 8150228 Rp5.650.000. Nah, keempat transaksi yang disebut cek beredar ini sebentar lagi kita rekonsiliasi di rekening koran sebagai faktor pengurang saldo akhir. Transaksi-transaksi yang menyebabkan selisih saldo sudah kita identifikasi di langkah 2 sampai 4. Selanjutnya tinggal menyusun laporan rekonsiliasi. Tetapi sebelum itu, pahami dulu formatnya, kemudian siapkan formatnya. Anda bisa menggunakan Microsoft Excel seperti yang saya buat. Langkah kelima, buat format laporan rekonsiliasi bank. Kurang lebih seperti ini. Ujung atas sudah pasti nama laporannya, misalnya laporan rekonsiliasi bank PT ABC. Kemudian di bawahnya isi periode laporan, misalnya bulan Juni atau tahun 2021. Setelah itu baru isi laporannya. Perhatikan.
ada dua blok utama, sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang di sebelah kiri rekonsiliasi buku kas perusahaan, yang di sebelah kanan rekonsiliasi rekening koran. Kemudian masing-masing blok ke bawah ada sub-sub bagiannya. Kita mulai dari blok kiri, paling atas saldo akhir buku kas perusahaan, di bawahnya ditambah, di bawahnya lagi dikurangi, dan paling bawah yang di sebelah kiri saldo akhir buku kas perusahaan setelah direkonsiliasi. Lalu yang blok kanan, paling atas saldo akhir rekening koran, di bawahnya ditambah, di bawahnya lagi dikurangi, dan paling bawah yang di sebelah kanan saldo akhir rekening koran setelah direkonsiliasi. Nah, silahkan dibuat ya formatnya. Sementara Anda buat formatnya, saya mohon izin untuk minum dahulu ya. Oke, baik. Setelah punya formatnya, selanjutnya apa? Kita masuk ke langkah yang keenam, yaitu menyusun laporan rekonsiliasi bank. Nah, ini gampang banget. Kita mulai dari sebelah kiri. Rekonsiliasi buku kas perusahaan. Pada bagian paling atas saldo akhir buku kas perusahaan diisi dengan saldo akhir yang ada di buku kas. Yang ini 125 juta rupiah. Pada bagian yang ditambahkan isi dengan transaksi-transaksi kas masuk yang ada di rekening koran tetapi tidak tercatat di buku kas. Ada tiga, yang ini pembayaran utang XYZ lebih dicatat, kemudian pendapatan jasa giro, lalu piutang wesel tertagih. Nah, jika dijumlahkan ketiganya maka hasilnya sama dengan 13.400.000 rupiah. Pada bagian dikurangi isi dengan transaksi-transaksi kas keluar yang ada di rekening koran tetapi tidak tercatat di buku kas perusahaan, dan kesalahan-kesalahan yang ditemukan di buku kas yang membuat saldo buku kas terlalu besar. Di sini ada 6 ya. Biaya admin bank, pajak atas pendapatan jasa giro, kemudian gagal clearing, auto debit kartu halo direktur, lalu auto debit cicilan mobil operasional, auto debit bunga pinjaman bank. Nah, jika dijumlahkan ke-6-nya hasilnya sama dengan 55.255.000 rupiah. Karena mengurangi kita kasih tanda minus. Kemudian pada bagian saldo akhir buku kas perusahaan setelah direkonsiliasi diisi dengan nilai saldo akhir buku kas sebesar 125 juta rupiah ditambah 13.400.000 rupiah dikurangi 55.255.000 rupiah. Hasilnya sama dengan 83.145.000 rupiah. Nah, sudah ya yang di sebelah kiri. Selanjutnya yang di blok kanan, rekonsiliasi rekening koran. Pada bagian saldo akhir rekening koran diisi dengan saldo akhir yang ada di rekening koran, yakni 90.250.500 rupiah. Kemudian pada bagian ditambahkan diisi dengan cek diterima, biasanya dari konsumen yang belum distorkan ke bank atau sudah distorkan tetapi masih proses clearing, hingga belum dicatat sebagai transaksi kas masuk oleh bank. Ini kita sebut setoran dalam perjalanan. Di contoh ini ada 3 cek ya. Setoran dalam perjalanan, cek BNI, kemudian di bawahnya ada cek BCA, lalu yang terakhir cek BTN. Ketiganya adalah setoran dalam perjalanan yang jika dijumlahkan hasilnya sama dengan 40.800.000 rupiah. Lalu yang di bawahnya pada bagian dikurangi diisi dengan cek-cek yang sudah diserahkan tetapi belum dicairkan oleh si penerima, biasanya supplier, sehingga belum dicatat sebagai transaksi kas keluar oleh bank. Ini kita sebut cek beredar atau outstanding check. Ada 4 cek ya. 4 cek beredar ini kita jumlahkan maka hasilnya sama dengan 48.175.500 rupiah. Terakhir pada bagian saldo akhir rekening koran setelah direkonsiliasi, Anda isi dengan hasil penjumlahan 90.250.500 rupiah ditambah 40.800.000 rupiah dikurangi 48.175.500 rupiah, hasilnya sama dengan 83.145.000 rupiah. Sama persis dengan saldo akhir buku kas setelah direkonsiliasi yang juga besarnya 83.145.000 rupiah. Karena saldo akhir setelah direkonsiliasi sudah sama, maka pekerjaan menyusun laporan rekonsiliasi kas sudah selesai. Selanjutnya tinggal membuat jurnal koreksi. Langkah ke-7, membuat jurnal koreksi terhadap buku kas. Yang dikoreksi hanya transaksi-transaksi yang ada di blok kiri laporan rekonsiliasi. Jurnal koreksinya seperti ini ya. Dengan kata lain, hanya buku kas yang dikoreksi. Sedangkan rekening koran tidak perlu dibuat jurnal koreksi karena pertama, rekening koran itu catatan internal pihak bank, Anda tentu saja tidak punya akses untuk melakukan koreksi. Kemudian yang kedua, tidak perlu melakukan koreksi atas setoran dalam perjalanan dan cek beredar, sebab nanti akan betul dengan sendirinya setelah proses clearing selesai dan para supplier sudah mencairkan cek yang sudah mereka terima. Nah, demikian tadi cara membuat laporan rekonsiliasi bank. Perlu kiranya saya sampaikan bahwa rekonsiliasi bank
bukan jaminan bahwa tidak akan ada penyelewengan di dalam pengelolaan kas perusahaan. Kas bisa saja dikorupsi atau diselewengkan sebelum masuk ke dalam perusahaan, terutama sekali dalam proses penagihan. Artinya, bila kas diselewengkan pada proses penagihan, misalnya piutang yang tertagih tidak diakui, sementara uangnya masuk kantong sendiri, maka otomatis tidak akan terdeteksi melalui rekonsiliasi bank. Namun bukan berarti tidak ada caranya, tentu saja ada. Di video saya akan datang, saya akan sampaikan dalam topik piutang. Mulai dari definisinya, kemudian perlakuan akuntansinya, tentu saja termasuk cara pengendalian piutang. Bagi Anda yang belum bergabung, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat dari Jurnal Akuntansi Keuangan. Sampai ketemu di video selanjutnya.